Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah teman-teman sekalian, dalam kesempatan kali ini saya Edenia Prati Putri beserta kedua rekan saya, Sini Despianti dan Devila Safitri, akan menjelaskan tentang topografi karst atau yang biasa disebut sebagai lahan solusional. Dalam topografi karst ini kami membahas 6 indikator. Yang pertama adalah pengertian bentuk lahan karst, yang kedua dasar dan syarat pembentukannya, yang ketiga adalah bentuk-bentuk lahannya, yang keempat klasifikasi lahan karst, yang kelima siklus morfologi karst, dan yang keenam kerusakan yang terjadi pada lahan karst. Baiklah teman-teman, langsung saja kita masuk pada penjelasannya. Yang pertama adalah pengertian lahan solusional. Bentuk lahan solusional atau lahan karst adalah bentuk lahan yang terbentuk akibat proses pelarutan batuan yang terjadi di daerah batuan karbonat. Apa saja syarat-syaratnya? Syarat-syaratnya itu yang pertama adalah terdapat batuan yang mudah larut, yaitu batuan gamping. Yang kedua adalah batuan gamping yang memiliki tingkat kemurnian yang tinggi. Dan yang ketiga adalah lapisan batuan yang tebal. Dan yang keempat, banyak retakan batuan karbonat. Yang kelima adalah vegetasi penutup yang lebat. Dan yang keenam adalah pada daerah tropis basah. Apa saja faktor-faktornya? Yaitu yang pertama, curah hujan yang tinggi, terdapat banyak celah atau rongga batuan. Yang ketiga, tingkat keasaman air. Yang keempat, vegetasi. Yang kelima, topografi lahan. Yang keenam, suhu. Yang ketujuh, geologi. Dan yang kedelapan, tektonisme atau pergerakan lempeng. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang proses pembentukan karst. Yang pertama yaitu terjadi bahannya batuan kapur. Aliran di permukaan tanah adalah hal yang sudah biasa, dan kadang ditemukan lekukan yang mempunyai sisi curam yang berasal dari proses gerak bumi. Dan kemudian ada tahap kedua, yaitu bentuk dolin atau lekukan yang berbentuk corong semakin bertambah banyak sehingga mencakup seluruh dari kawasan tersebut. Dan selanjutnya yaitu tahap ketiga, keadaan rendah tinggi di banyak bagian dan permukaan tanah hilang. Yang terakhir yaitu di mana sistem anak sungai di permukaan bumi yang memenuhi permukaan tanah. Selanjutnya bentuk lahan karst. Pertama ada dua macam. Pertama itu bentuk negatif, yaitu bentuk lahan yang berada di bawah rata-rata permukaan setempat sebagai akibat proses pelarutan, runtuhan maupun terban. Dan bentuk lahan negatif itu terdiri dari dolin, uvala, poli, cockpit, dan blind valley. Yang kedua yaitu bentuk lahan positif, yang terdiri dari dua macam. Yang pertama yaitu kegel karst, dan kedua tum karst. Baiklah, saya akan melanjutkan membaca hasil diskusi dari kelompok kami. Klasifikasi karst. Klasifikasi karst digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama klasifikasi Cijik, yang kedua holocrust, karst yang berkembang dengan sempurna, yang kedua merocrust, karst dengan perkembangan yang tidak sempurna, ketiga karst transisi, perkembangan karst di bawah tanah. Klasifikasi Goforldschitz 1965. A. Break karst lebih kurang sama dengan holocrust. B. Cover karst, karst yang terbentuk apabila batuan karbonat tertutup aluminium. C. Sodic karst, karst yang berkembang di batuan gemping yang tertutup oleh tanah. D. Bright karst, karst yang tertutup oleh batuan lain. E. Tropical karst, karst yang terbentuk di daerah tropis. F. Permafrost karst, karst yang terbentuk di daerah salju. Sweating. Yang ketiga, peternakan. Yang keempat, pembangunan jalan raya. Yang kelima, aktivitas kosmetik lainnya. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon maaf. Billahi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.